Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mekarwangi News. Kali ini berbeda ya, pembahasannya mengenai pendidikan. Saya lebih fokus sekarang untuk pembahasan tutorial e-rapot karena lagi tren nih e-rapot di Indonesia di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA sederajat gitu ya. Oke, e-rapot untuk jenjang SMP-nya yang tentunya ini sudah berbasis kurikulum merdeka. Tentunya saya sekolahnya sudah menerapkan mandiri berubah gitu ya, kurikulum merdeka mandiri berubah gitu ya. Oke, di sini saya coba untuk kali ini login wali kelas sebagai guru juga gitu ya, atas nama Mulyana. Ini sudah di generate akunnya, cara penulisannya huruf kecil semua. Kemudian sepertinya semua pengguna e-rapot pasti tahu gitu ya. Untuk passwordnya itu menggunakan huruf kecil guru dan huruf angka 1 2 sampai 6 gitu ya. Kemudian klik login. Boleh dirubah nanti di profil atau di apa namanya, di akun administratornya gitu ya. Oke, Pak Mulyana di sini sebagai guru juga wali kelas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bagian daripada pilih mapel yang diampu. Oke, Pak Mulyana ini mengajar di 3 tingkat, kelas 7, 8 dan 9 gitu ya, di semester 1. Oke. Kemudian di sini ada deskripsinya. Misalkan kasih deskripsi PJOK kelas 7, siswa mampu melakukan passing bawah dalam permainan bola besar. Kelas 7, kelas 8-nya memperhatikan passing atas dalam permainan bola besar. Kemudian siswa mampu mendeskripsikan dalam permainan bola besar. Seperti itu contohnya. Misalkan kalau udah beres, kita simpan gitu ya. Boleh dinonaktifkan juga kalau misalkan tidak mengajar di salah satu tingkat. Sudah beres, kemudian simpan. Seperti itu. Dan ini yang informatika, misalkan ngajar juga nih Pak Mulyana itu. Di kelas berapa informatikanya? Di kelas 7. Contohin di kelas 7 1 aja misalkan di sini. Kasih pasenya, pase D udah otomatis kelas 7. Nih, 1 saja gitu ya. Deskripsinya seperti tadi, boleh dimasukkan misalkan siswa mampu typo ya, mengetik 10 jari misalkan gitu ya. Contoh aja nih. Udah beres, simpan. Seperti itu contohnya. Selanjutnya nilai rapotnya di sini akan mengisi di kelas 7. Tadi kan kelas 7 ya. Di tujuan pembelajarannya kelas 7 gitu ya. Tuh. Kemudian nilai rapotnya kelas 7A informatika semester 1 tentunya. Di sini kita akan masukkan nilainya misalkan 80, 90 dan seterusnya. Kalau udah beres itu ya. Ada tujuan pembelajarannya yang diukur dan capaian dengan optimal. Siswa mampu mengetik 10 jari, misalkan seperti itu gitu ya. Siswa mampu mengetik 10 jari. Oke, seperti itu. Boleh di-uncek, boleh di-uncek gitu ya. Ini peningkatan, kalau ini optimal gitu ya. Berarti yang optimal itu udah pasih ya. Sudah 10 jari. Kalau yang perlu peningkatan ya masih agak-agak gimana gitu, masih kurang lancar lah gitu ya. Boleh dipilih seperti itu. Udah beres semuanya, tinggal disimpan. Berhasil menyimpan 2 data nilai rapor. Anggap saja 17 siswanya kita masukin gitu ya. Kita masukkan nilainya. Cara yang kedua dengan import menggunakan file Excel 7A. Barusan kan baru 1 orang nih. Kita download di sini, ada template formatnya Excel nih. Oke, nilainya misalkan kasih di sini 90, 80. Perhatikan juga nih data yang
izinkan hanya angka dari 0.1 sampai 100. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan copy aja semuanya. Bisa. Tapi juga boleh seperti itu karena nilai berbeda. Ketikkan deskripsi capaian. Oke. Catat capaian tertingginya bagaimana, capaian terendahnya bagaimana gitu ya. Seperti tadi kan ada kalimatnya gitu ya. Kalau udah beres, kita coba ngisi aja ya. Siswa mampu mengetik 10 jari. Ini terendahnya siswa baru mengenal huruf keyboard, huruf atau tombol pada keyboard. Seperti itu ya. Contoh misalkan di sini boleh dipastikan, boleh. Cek ya. Karena ini adalah sampling, contoh saja. Jadi nanti diperbaiki lagi. Oke, kalau sudah beres kita simpan, jangan lupa disimpan ya. Kemudian di close dan choose file. Di sini ya nilai rapotnya. Oke, import. Bagaimana keterangannya? Sukses ya. Diupload dan disimpan. Oke. Kita cek informatika kelas 7. Beres kan? Jadi nanti kita tinggal mengeditnya. Kalau misalkan ada yang harus perlu diperbaiki nilainya ataupun capaiannya gitu ya, boleh seperti itu. Simpan lagi, bereskan tuh. Ini harusnya dicentang semua. Ya nanti nggak ada yang ketinggalan. Oke, kita random aja, ngasal aja dulu ya. Berhasil, baru 16 ya. Ini belum, misal seperti itu ya. Udah selesai semuanya 17. Ini cara yang kedua ya. Import dan dicek di nilai input juga pasti bakal ada gitu. Kelas 7. Kalau udah beres kelas 7 langsung kelas 7B gitu ya. Nah, itu di sini ya, bereskan 7B-nya. Kita cek. Di sini kan belum. Jadi tinggal dimasukkan lagi. Caranya boleh pakai import export gitu ya, boleh. Jadi di export dulu template, diimport lah template yang hasil editan seperti itu ya. Selanjutnya kalau udah beres cek nilai. Nanti karena ini belum beres jadi belum bisa dicek nilainya. Perkembangan nilai rapot tiap semester nih sampai akhir gitu ya. Selanjutnya setelah beres kita mapping di menu guru, menu wali kelas karena Pak Mulyan ini sebagai wali kelas gitu ya. Di sini ada edit siswa. Oke, boleh diedit dan disimpan jika ada perubahan. Oke, tampilkan seperti ini. Review dari data siswa. Input kehadiran, gitu ya. Input data rapat itu kewajiban daripada wali kelas. Wali kelas yang harus menginput kehadiran, gitu ya. Karena wali kelasnya di kelas 8, kelas 9, bukan di kelas 7 si Pamul ini. Jadi mengentrikan satu kelas saja di kelas B gitu ya. Kehadirannya harus selesai sampai semua ya. Udah beres, simpan. Nilai ekskul juga harus diperhatikan di sini. Karena kita yang akan memberikan nilai ekskul. Siapa lagi misalkan yang belum? Tambah lagi di sini. Sangat baik. Siswa mahir gitu kan. Mahir melakukan passing bawah gitu misalkan. Jika sudah selesai semuanya simpan. Ini berempat. Oke. Catatan, motivasi atau koreksi boleh ya. Seperti ini contohnya. Kita pastikan untuk atas nama siswa yang kedua. Oke. Cek penilaian gitu ya. Cek aja dulu. Kalau udah selesai pasti akan tampil di sini. Kalau belum kosong. Seperti itu ya, kosong. Cek deskripsi masih kosong. Lager. Saya coba online nih. Kita cek bagaimana lagernya.
Oh, online juga belum bisa. Leger belum beres karena nilai belum masuk semua. Perlengkapan. Ini perlu diperhatikan ya. Ukuran kertasnya di A4. Margin kiri kanan atas bawah. Itu kiri kanan 20, atas 10, bawah 15. Dan tanda tangan nanti isi tanda tangan atau tanpa tanda tangan. Mau pakai tanda tangan kita generate karena belum beres. Belum muncul. Ini kayaknya image sekolahnya PNG itu. Not support. Jadi nanti kita hapus di akun administrator kalau misalkan masih belum bisa nampil ya. Tuh kan online bisa nampil sekarang. Ini ada bridging harus online seperti ini. Pramuka udah nampil gitu ya pramukanya. Harus, oh iya catatan ini udah kan Pemulyana. Nah nanti kalau misalkan mau pakai SPD harus diedit gitu. Tapi kayaknya di Dapodi kan gak ada gelar ya. Nah itu di sini mapalnya belum muncul karena belum selesai semua pengisian ya. Tampilkan pada siswa itu ketika siswa menggunakan jaringan untuk mengakses atau jaringan LAN untuk mengakses rapotnya secara lokal area gitu ya, di komputer klien lah intinya gitu. Kalau misalkan tidak ditampilkan ya gak usah gitu ya. Cetak nilai, kita coba generate. Nih harus online, jadi tampilannya seperti ini tuh kan. Ini ya, Sapulidi, pilihan ketua OSIS gitu ya. Ini belum di mapping tuh kan, untuk rapot project penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Rapat project betul. Seperti itu mungkin tutorial sekaligus review nih, kayaknya review lah. Di contoh-contoh yang lainnya bisa dipraktekkan sambil bereksplorasi untuk teman-teman guru dan wali kelas khususnya gitu ya. Oke, terima kasih, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.